Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, makan malam. Makan malam. Jadi ini istri masak rendang lagi. Rendang meyola. Cika-cika semua. Rendang kok. Ya ini kemarin masak rendang, ini masak rendang lagi sama apa namanya telur sama tomat. Ini teman-teman, saya baca kami baca itu di apa, ada permintaan dari teman-teman ya untuk gimana menceritakan nikahan kami ya, Q&A gimana ya cara Q&A itu ya. Saya cerita singkat gimana nikah sama cewek Cina. Dulu itu saya pernah bikin video, cuma waktu apply YouTube pertama itu kehapus ya, jadi nggak ada gitu. Awal-awal bikin YouTube yang dulu awal-awal, soalnya mungkin ada masalah waktu apply YouTube. Jadi ini ada teman-teman yang minta ya, beberapa teman-teman itu minta gimana awalnya saya itu ketemu istri gitu ya. Ini saya sambil makan teman-teman ya. Jadi saya itu pertama kali kerja ya di Cina itu sekitar tahun 2015. Jadi pertama kali itu saya itu ke Shanghai, kerja di Shanghai. Itu 2015 sampai 2016. Rendang. Habis itu ini saya bikin catatan sedikit ya, hanya umumnya aja ya. Habis itu sekitar 2016 sampai 2019 saya itu kerja di Beijing. Jadi sekitar 4 tahun ya saya itu kerja di Shanghai sama Beijing antara itu. Terus habis itu tahun 2019 itu istilahnya sebelum Covid ya, sebelum Covid merebak di Cina, itu saya pindah ke Nanjing. Saya kerja di Nanjing. Tapi di Nanjing sebentar aja itu. Habis itu ya kita mau nggak mau ya kita harus ngomongin Covid juga. Soalnya nikahan kami itu pas Covidnya itu teman-teman. Jadi 2019 2020 itu ya, sekitar itu di sini tuh Covid itu masuk Desember nggak salah, 2019 Desember atau Januari 2020. Nah itu sekitar itu ya. Tapi di sini tuh bentar, cuma 3 bulan selesai Covid itu. Secara umum ya, itu 3 bulan selesai. Jadi Wuhan itu sudah bisa dibuka lagi itu setelah 3 bulan 4 bulan itu. Ingat saya seperti itu. Kalau salah mungkin bisa dikoreksi. Habis itu ya saya kan ketemu ini. Jadi ketemu saya itu waktu saya di Nanjing. Soalnya ketika di Nanjing itu, kantor saya di Nanjing itu beberapa kali itu saya kan kerja itu engineer gitu teman-teman. Jadi ada teman-teman yang tanya, itu saya juga ngerjain program, ngerjain mesin, ngerjain engineer, hardware gitu ya. Itu kadang diminta untuk bos saya ya yang di Nanjing itu ke klien. Lah kebetulan klien saya itu di selatan. Beberapa klien perusahaan saya itu kan, klien saya itu perusahaan pemerintah kayak mungkin BUMN gitu ya, BUMN-nya Cina. Nah itu kliennya perusahaan saya waktu saya di Nanjing. Jadi saya itu biasa dikirim gitu ya, dikirim sama kerja, mungkin istilahnya dinas luar gitu ya. Itu dikirim ke beberapa kota gitu. Nah, biasanya kalau kiriman sekali kirim itu bisa 2 minggu gitu atau 1 bulan pernah. Itu tinggal di tempatnya kliennya itu untuk ya benahi produknya itu kalau ada masalah gitu. Nah itu saya itu ke selatan, sering ke selatan gitu. Bisa dikirim. Jadi sebelum waktu saya di Nanjing itu saya juga tahu pertama kali selatan tuh juga waktu kerja di Nanjing. Soalnya saya dikirim ke Guangdong ya, ke provinsi Guangdong itu ada kantor Erling Ti wo cu Guangdong Erling. Jadi 2020
itu saya tuh sudah kenal Guangdong. Meskipun saya tinggal di Nanjing, tapi beberapa kali saya itu ke Guangdong. Nah itu beberapa kota yang saya ingat itu ada kota kecil namanya Taguang, habis itu dekatnya Fosan, habis itu ke Guangzhou, habis itu kemana lagi ya waktu itu ya, saya agak lupa. Soalnya kantor ya, urusan kantor itu biasanya kesana gitu ya. Nah itu sekitar itu. Nah saya itu ketemu dia itu pertama kali itu di Tongguan, jadi di stasiun kereta Tongguan. Hijau. Ini Chuho Ijo kan saya tinggi komen kan saya Tongguan kan. Ada. Jadi kami pertama kali ketemu itu di stasiun subway metro itu ya, kereta bawah tanah itu ya, itu di kota Tongguan, pinggirnya pas Huizhou. Dia masih tinggal di Huizhou, saya masih tinggal di Nanjing. Kebetulan ya ketemunya di sana itu pertama kali. Dia itu saya kira waktu itu orang kaya teman-teman, saya kira ya, soalnya bawa mobil dia itu. Jadi saya itu naik kereta, dia itu bawa mobil. Ya waktu itu saya belum punya apa-apa ya. Dia bawa mobil, ternyata akhir-akhir itu setelah tahu itu mobil temannya. Tapi saya waktu itu kan nggak tahu, wes cuek aja, kalau seneng ya nggak usah lihat harta gitu ya. Waktu itu saya gitu. Jadi pokoknya kenalan, kalau niat kenalan ya kenalan gitu aja. Jadi itu pertama kali ketemu muka ya. Pertama kali ketemu muka itu di kota Tongguan. Itu teman-teman. Habis itu ya kita itu chattingan ya lama, kira-kira 6 bulan lah. Jadi kita itu kalau saya ada urusan ke Tongguan ke Guangdong ya, saya kebetulan dulu itu yaitu kalau ada kerjaan kantor gitu ya ke bawah ya, ke selatan ya saya ke selatan gitu aja, ketemu dia ini. Ya itu lama setelah kami nunggu covid setelah reda teman-teman. Soalnya itu ya, nikah di Cina itu gak mudah teman-teman, urusannya tuh ruwet. Jadi saya sudah diingatin teman-teman ya waktu itu ya, awas kalau nikah di Cina itu rumit loh surat-suratnya gitu. Soalnya saya bukan nikah di Indonesia, nikahnya itu di Cina. Soalnya kerjaan saya di Cina, orang tuanya dia waktu itu calon mertua saya itu juga ribet kalau sampai ke Indonesia. Jadi semua surat harus diselesaikan di Cina gitu. Nah itu ini saya sambil baca, soalnya saya agak lupa teman-teman. Tadi saya bikin tulisan agak biasa ya. Itu nomor 1 itu pastikan kita itu bisa bahasa Cina teman-teman. Ya pastikan, soalnya semua keluarga ini di Cina. Beda kalau kita ketemu orang Cina, mungkin ketemunya di luar negeri gitu ya, di luar Cina. Oke, mungkin beda kasus. Tapi saya ini kebetulan semua ini orang Cina dan saya stay-nya di Cina. Jadi nikahnya harus di Cina. Jadi kita itu ikut mertua ya, ikut permintaan kan gitu. Jadi nomor 1 itu ya, kalau bisa bahasa Cina kalau bisa. Yang kedua itu kita harus cari Islamic Center. Kalau nikahnya di Cina, kita harus tahu Islamic Center di Cina itu yang mana, di mana. Soalnya saya orang Islam, kalau bukan orang Islam saya kurang tahu ya. Soalnya saya Islam, nomor 1 itu saya harus cari penghulu kan gitu ya. Penghulu nikah itu di mana gitu ya. Nah, bahasa Cina saya kan juga terbatas. Waktu itu apalagi kalau ngomong masalah Cina yang udah masuk ke dalam-dalam gitu ya, itu saya masih perlu translate. Nah itu kalau di Beijing itu ada, di Beijing, di Tianjin, di Hebei provinsi itu ya, itu ada. Waktu itu kalau di Guangdong itu saya baca ya, Islamic Centernya itu di Guangzhou. Jadi saya dulu itu nyari di internet, ngumpulin list kantor Islamic Center setiap provinsi di Cina. Jadi saya kumpulin semua. Sebagian saya telepon, sebagian yang nggak bisa dihubungi. Ya, cuma alhamdulillah waktu itu
di Guangzhou itu saya bisa telepon teman-teman. Cuma waktu itu saya harus datang ke Guangzhou dan itu minta surat macam-macam juga. Jadi habis itu saya konsultasi dengan KBRI Beijing juga waktu itu ya, ada konsuler gitu ya. Nah itu terus habis itu ya itu, jadi sumber saya itu cuma langsung Islamic Center sama waktu itu KBRI Beijing, soalnya saya tinggal di Nanjing, masih waktu itu di utara, tinggalnya saya masih di utara, dan saya kesulitan cari cowok Indonesia yang nikah orang Cina. Saya cari itu nggak ketemu. Saya kurang tahu ya, mungkin ada yang Islam, yang Muslim nikahnya di Cina, nikah sama cewek Cina, dan waktu itu dia itu belum Islam. Nah prosesnya itu kan agak rumit waktu itu. Lah saya cari mungkin ada warga Indonesia seperti itu di sini, tapi waktu itu saya nggak nemu. Ya mungkin ada, tapi saya nggak nemu waktu itu. Jadi saya niati tak lakoni sendiri, saya jalani sendiri. Ya mungkin Bismillahirrahmanirrahim gitu aja ya kesana. Jadi kadang-kadang ke antar kota, antar provinsi, kadang-kadang saya telepon ke sana gitu ya. Nah itu diminta satu surat single teman-teman. Jadi kita itu yang cowok itu harus ngurus surat single dulu. Surat single itu surat belum menikah dari negaranya. Jadi kalau saya orang Indonesia, saya harus minta ke pemerintah di Indonesia, lah itu mengeluarkan surat belum menikah untuk diberikan ke KUA Cina gitu. Nah itu kedua, nikahin cewek Cina itu harus di kota asalnya cewek itu. Misalnya KTP-nya, kalau istrinya KTP-nya orang Maoming, jadi saya harus nikahnya itu di Maoming, di kota lain tuh tidak boleh. Nah waktu itu saya kan tinggal di utara, ke Maoming itu berapa jauh sekali waktu itu. Jadi saya waktu itu nggak bisa ngebayangin gimana saya bisa sampai ke kotanya kecilnya itu. Saya dulu itu nggak bisa bayangin gitu. Pokoknya waktu itu kepingin nikah gitu aja ya. Waktu itu kepingin nikah gitu aja. Itu 4 tahun yang lalu kira-kira ini. Jadi prosesnya itu sampai hampir setahun saya itu teman-teman. Dari 2019 itu ya, saya sudah 2019 2020 itu ya, itu prosesnya itu panjang. Jadi saya cari Islamic Center Guangdong, itu pusatnya di Guangzhou. Tapi saya itu nggak ke Guangzhou dulu. Wah kalau ke Guangzhou berdua, saya kan kayaknya nggak mungkin. Saya tinggal di utara, saya harus ke Guangzhou sama yang belum jadi istri saya itu kayaknya nggak mungkin dilakukan gitu. Habis itu kena COVID tengah-tengahnya. Kan kena COVID 2020 Januari itu kan COVID masuk. Nah itu di sini tuh kalang kabut, udah di Cina juga kalang kabut ya selama 3 bulan 4 bulan itu. Habis itu cari penghulu. Jadi saya tuh belum mikir dulu nikahnya itu, soalnya saya orang Islam ya, harus dinikahin sama penghulu KUA-nya sini. Lah itu nyari penghulu KUA-nya sini tuh saya tuh bingung masjid mana yang boleh, karena nggak semua masjid itu dibolehin untuk melakukan pernikahan itu teman-teman. Nggak semua masjid. Habis itu kita harus cari imamnya yang bisa kita komunikasi. Makanya kalau ketika di Cina kita nggak bisa ngomong bahasa Cina ya kita sulit teman-teman. Jadi saya tuh ya sebisa saya, semampu saya bahasa Cina ya, itu saya cari kotanya, saya telepon. Kalau nggak ada telepon saya datangi masjidnya. Jadi saya antara kota saya datangi teman-teman. Ya saking kepinginnya nikah itu ya, saya datangi. Habis itu ketemu penghulu pertama itu di Masjid Sencen ini. Nah itu bukan imam utamanya waktu itu. Nah itu juga waktu itu COVID ya. Jadi sudah janjian itu sering lewat. Jadi misalnya janjiannya minggu depan, itu karena COVID itu nggak jadi itu. Ya mungkin gimana gitu ya. Habis itu waktu itu karena nggak jadi seperti itu, saya putuskan untuk pindah teman-teman dari Nanjing. Saya putuskan pindah saya cari kerja di Shenzhen. Saya kerja di Shenzhen itu. Waktu itu ya sulit juga ya. Jadi cari-cari kerja waktu setelah COVID itu kan juga agak
agak sulit gitu. Tapi ya alhamdulillah waktu itu itu saya akhirnya dapat kerja di Shenzhen ini. Sampai sekarang ini saya bilang ke bos saya, bos saya kesini itu mau nikah. Saya bilang terus terang, jadi kalau mungkin saya nggak nikah, mungkin saya pulang ke Indonesia. Soalnya waktu itu Covid teman-teman, juga kita itu mikirnya itu siapa yang mau tinggal di Cina waktu itu ya, Covidnya kan lagi merebak. Kalau memang nggak ada kepentingan kan seperti itu ya. Nah waktu itu saya niatkan nikah, ya udah saya tinggal di Cina saja. Tapi saya cari-cari itu tuh apa namanya, akhirnya dapat perusahaan itu sampai sekarang ini bos saya itu. Nah habis itu saya cari penghulunya, dapat penghulu pertama itu tadi di Masjid Shenzhen, tapi bukan imam utama. Habis itu beliaunya ternyata waktu konsultasi kedua itu, konsultasi pertama, habis itu ada konsultasi kedua, itu beliaunya pulang, malah pulang kampung. Nah itu kan saya mulai dari awal lagi. Jadi saya diarahin ke imam utama. Jadi sampai sekarang itu imam utamanya Masjid Shenzhen itu, yaitu yang nikahin saya nantinya. Jadi habis itu ditanya-tanya dulu, soalnya kita kan orang asing ya. Jadi penghulunya juga mau memastikan dulu, nah ini bener nggak orang asing ini gitu loh. Nikahin orang Cina tuh bener nggak? Itu nggak bisa langsung oke saya syahadat, nggak bisa seperti itu. Jadi ditanya-tanya dulu, konsultasi dulu. Jadi saya setelah konsultasi itu, saya konsultasi juga dengan, karena sudah pindah ke selatan, saya konsultasi dengan KJRI Guangzhou waktu itu. Waktu itu Pak Komeng teman-teman, namanya Pak Komeng. Itu saya pertama itu ya. Jadi habis itu surat-surat itu rumit. Jadi suratnya ini ya teman-teman ya, itu pertama SKCK. Jadi kita itu ngurus SKCK dulu, SKCK dari Indonesia ya. Habis itu surat belum nikah, itu RT, RW, lurah, camat. Habis itu ke KUA. Habis ke KUA itu agak sulit juga, harus ke Menlu Jakarta, Kementerian Luar Negeri Jakarta. Habis itu stempel Kementerian Kumham, Kemenkumham. Itu harus ada stempel semua. Jadi setelah di stempel semua baru. Lah apalagi saya itu bukan dari kota ya, orang tua kan tinggal di daerah ya, jadi agak kesulitan juga untuk membantu gitu ya. Jadi makanya prosesnya itu hampir setahun saya itu teman-teman. Jadi semua proses ini hampir setahun. Habis itu saya dapat surat itu lah. Setelah dapat surat ini, saya nemui orang tuanya dia, nemui orang tuanya istri ini ya. Waktu itu sudah ada ketemuan pertama itu, saya naik bis. Kami waktu itu dia di Wizhou, saya tinggal di Shenzhen. Kan kita masih belum bisa bersama ya. Jadi kita ketemu orang tuanya di Maoming. Itu saya nggak bisa bahasa Maoming ya. Orang keluarga di sana itu ngomongnya kayak bahasa Hongkong gitu, bahasa daerah ya. Saya tuh nggak bisa sekali. Jadi jadi istri ini berusaha mentranslate apa yang saya katakan ke orang tuanya. Lah budayanya di Cina teman-teman ya, budayanya orang sini ya, itu kalau kita nikahin, kita cowok ya, kalau nikahin cewek Cina itu harus nomor satu itu sedia rumah, nomor satu rumah teman-teman. Yang lain itu opsional, misalnya minta mobil atau minta mahar yang lain itu opsional, tapi budayanya itu harus rumah teman-teman, harus punya rumah. Lah waktu itu saya nggak tabungan saya itu nggak ada tabungan sampai segitu teman-teman. Habis itu uang kerja itu masih 4 tahunan gitu lah. Habis itu saya, orang tua juga istilahnya nggak bisa bantu gitu ya untuk biaya mahar ini. Apalagi ini kan renminbi yuan ya, beda sama rupiah. Jadi ya nggak nutut istilahnya, nggak sampai, keuangan saya itu nggak sampai, kalau secara logika itu keuangan saya itu nggak sampai untuk bisa menikahin cewek Cina secara umum. Soalnya permintaan seperti itu budayanya ya. Jadi kita harus hormati budaya juga teman-teman. Ya memang budayanya di Cina, cowok kalau nikahin cewek Cina itu harus punya rumah dulu. Itu secara utama. Ya saya nego ke orang tuanya dia, saya nego teman-teman. 然后南京清真寺比
比深圳的大吗？南京、小深圳是很大，有小。这里有一个 Solo tambah sih Solo tambah sih. Nah, sampai di mana tadi? Tadi saya tuh nego ke orang tuanya teman-teman. Saya nggak punya rumah, tapi saya bilang gini, saya bisa nanti membelikan rumah untuk kami. Saya bisa nanti membelikan mobil untuk kami. Jadi saya cuma ngomong aja waktu itu teman-teman. Nggak ada buktinya waktu itu. Ya alhamdulillah. Ya mungkin ya kita waktu itu ya istilahnya saya kan mungkin kalau agama lain mungkin apa gitu ya, kalau saya kan orang muslim ya kita harus istilahnya berdoa gitu ya, banyak pokoknya banyak doa, tahajud gitu aja ya, nah, itu minta istikharah gitu ya, minta habis itu ketemu kedua kalinya, saya ketemu kedua kalinya habis itu ya saya sampaikan itu. Jadi saya itu nggak punya saya ngomongin, jadi tabungan saya segini, orang tua saya nggak bisa bantu, saya bantu secara langsung saya ngomongin, tapi ditranslate sama istri saya waktu itu ya, masih belum nikah ya, ditranslatein habis itu. Tapi saya berani tanggung jawab. Nah, istilahnya gitu. Ya gak tahu ya, mungkin lihat wajah saya atau gimana. Waktu itu saya ngomong, saya berani tanggung jawab. Saya bisa belikin rumah, saya bisa belikan mobil. Saya bilang seperti itu. Jadi meskipun saya nggak ada apa-apa, nggak ada duit, nggak ada apa-apa ya istilahnya. Nah memang dari kampung ya, pokoknya berani gitu aja lah. Niat saya kan cuma nikah gitu aja wes. Jadi ngomong gitu, itu kedua kalinya ngomong ke orang tuanya dia. Nah setelah itu saya nunggu teman-teman. Nah kedua itu harus ini, oh iya, SKCK, surat single ya, surat belum nikah, surat izin dari orang tua cewek. Jadi ada surat izin dari orang tua wanita Cina. Ini opsional tapi kadang-kadang diperlukan. Harus ada itu teman-teman. Jadi makanya nikah sama cewek Cina itu agak sulit. Apalagi kalau kita itu muslim yang memang kita harus cari penghulu tadi. Nah, habis itu ya mahar ya. Jadi saya harus bilang ya, maharnya ini saya itu waktu itu berapa ya, 600 teman-teman. Jadi saya harus bilang ini mahar saya 600 juta, sekitar 600-700 juta itu mahar saya. Jadi itu hasil kerja saya dulu ya. Ya insya Allah hasil kerja dari di Cina itu mahar saya segitu teman-teman. Amin. Nah itu benernya bisa lebih kecil teman-teman kalau teman-teman bisa nego. Tapi ya nggak apa-apa lah, istilahnya mahar kan dikasihkan ke istri ya. Jadi waktu itu segitu, oke apa enggak? Ya oke, tapi karena waktu itu penghulu imam Masjid Shenzhen bilang, terus gimana sih saya nikah kami? Katanya beliaunya ini aja apa namanya, nggak apa-apa. Hah? Oh, 结婚你开心吗？ Siap sih nggak? Lah habis itu 开心。 ah. Nah, habis itu nggak apa-apa, nggak usah orang tuanya nggak bisa datang, nggak apa-apa, orang tua saya juga nggak bisa datang. Jadi waktu itu cuma video sedikit video sama foto-foto. Makanya saya itu 没有 foto 要不要？ nggak punya foto mail. 有啊，在哪里？你要不要？ 不是结婚什么时候结婚那个人？ 对呀，那个结婚。 不是什么时候saya？ 哦，阿红家哦。 Oh iya ya, saya selia. 在你手机。 saya kenal ya. 哦，对，在电脑。 Mungkin ada foto, cuma foto aja teman-teman itu di. No video. Soalnya pas COVID teman-teman, saya nikahnya itu pas COVID teman-teman. Jadi nggak datang, yang datang itu cuma nggak sampai, bisa maksimal 10 orang. Jadi saksi saya itu ya istrinya imam tadi. Yang penting kan ada 2 orang, ada saksinya itu ya, ada yang nikah, ada
ada yang saksinya 2 orang cewek, istrinya imam, terus ada juga yang lain ya. Habis itu satunya itu muadzinnya Masjid Sencen, itu yang mbah tua itu ya. Itu yang lain tuh ada lagi, cuma cewek-cewek. Nah, cewek-cewek itu juga datang, yang nantinya jadi temannya istri ya itu. Habis itu ada teman kami juga yang lainnya, kira nggak sampai 10 orang teman-teman. Jadi terus habis itu baju nikah itu kami beli ya, saya cari online itu dapat juga loh, Yifu Jeonil. 我给了清真寺啊。 Oh ya, itu kata istri nantinya disumbangkan ke masjid. Jadi baju nikahnya istri ini itu kami beli di online, di Tapo ya kalau nggak salah, atau di yang lain. Itu berapa ya harganya? Gak murah kok teman-teman, saya beli itu. Yang penting bisa digunain itu ya. Habis itu Yunan, baju muslim Yunan. Jadi setelah datang, nantinya itu setelah nikah itu sama istri ternyata dipakai oleh sehari sama foto-fotoan. Habis itu disumbangkan ke masjid sama istri. Soalnya beberapa mualaf juga itu nggak siap baju muslim, jadi sama istri ya udah disumbangin aja ke masjid gitu nanti setelah nikahan itu. Cuma 因为的巴基斯坦美丽Chinese 啊，的叫 Asmi Thai Jesse 美丽。 Oke. So I did see over I did the 清真寺。 Oke. Jadi waktu itu ada teman dari Pakistan, yang cowoknya Pakistan, ceweknya Cina, juga menikah dan mereka nggak siap baju ceritanya gitu ya. Akhirnya kami setelah nikah dipinjamkan istri ke mereka, teman kami itu. Habis itu setelah selesai istri sumbangkan ke masjid. Jadi sekarang di Masjid Sencen kalau untuk nikah itu bisa menggunakan saya, alhamdulillah ya. Jadi yang disumbangkan istri itu bisa dipakai di masjid gitu ya. Nanti kalau ada yang nikah bisa pinjam gitu. Nah, dulunya itu belum ada gitu. I have many girl as we are the Jesse to marry. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya itu teman-teman, jadi sudah ya. Jadi hitungannya ya Q&A nanti aja, ini cerita dulu ya. Nanti kalau Q&A kita sambung di video yang lain ya. Jadi ini cerita saya dulu tadi ya. Jadi cari Islamic Center teman-teman. Nomor 1 cari Islamic Center dulu. Kalau nikah di Cina ya ini ya. Cari Islamic Center dulu. Kemudian siapin surat SKCK. Siapin surat belum menikah. Jadi surat belum menikah itu kita urus dari RT, RW, Lurah, Camat, Kemenlu, Kumham, Jakarta. Jadi rumit ya, panjang ya ceritanya ya. Itu harus stempel sana dulu. Habis itu surat izin dari orang tua cewek. Surat izin dari orang tua cewek mengizinkan atau tidak mengizinkan. Itu ada teman-teman. Formatnya bikin sendiri. Jadi formatnya bikin sendiri, di stempel apa? Kalau di sini tuh pakai jari ini ya, cap jempol itu. Bukan stempel, cap jempol orang tuanya mertua saya itu. Habis itu deal dengan masjidnya Sencen. Soalnya masjid itu enggak, secara umum ya, masjid itu enggak mau menikahkan sebelum nikah formal. Maksudnya nikah secara pemerintah itu masjid enggak mau menikahkan. Dan menikahnya nanti harus di kota asalnya cewek dulu. Itu KUA-nya cewek itu. Cewek mempelainya itu harus di sana. Jadi saya itu tidur di rumahnya, waktu itu tidur belum nikah tapi tidur di rumahnya mertua kakaknya dia. Saya tidur di rumah kakaknya dia dulu. Ya tapi nggak tidur bareng ini, tidur di rumah kakaknya. Habis itu saya ngurus ke KUA-nya sana. Jadi kira-kira saya itu ambil cuti 4 hari. Cuti 4 hari itu muter-muter nyari KUA, termasuk register online, dan habis itu tes kesehatan di sana itu sebelum nikah tuh harus ada tes kesehatan teman-teman. Cewek di tes kesehatan, cowok di tes kesehatan. Jadi kita dapat tes darah, tes apa itu semuanya lengkap. Jadi itu paginya itu, habis itu siangnya itu kita bisa apply ke apa namanya, ke itu ya, untuk surat nikah itu. Tapi ya surat-suratnya harus siap semua, termasuk visa kerja. Saya kan visa kerja, paspor, visa kerja, habis itu surat
temporary resident. Nah itu semua itu harus siap. Jadi banyak sekali surat kalau untuk menikah di Cina ya. Mungkin ya ini perkiraan saya. Kalau nikahnya di Indonesia mungkin lebih mudah. Tapi ini berhubung mertuanya dia minta semuanya harus diselesaikan di Cina. Jadi semua surat harus saya lengkapi semua di Cina. Nah itu yang sulit itunya teman-teman. Ya mungkin juga karena ini ya jarang mungkin ya cowok Indonesia yang menikah sama cewek Cina ya, mungkin salah satunya surat menyuratnya itu agak lumayan rumit. Dan kita harus sering antar kota gini. Terus segi bahasa juga kita harus siap gitu ya. Nah, kalau saya ngomong dengan pas nikah juga penghulunya juga saya kan pakai bahasa Cina. Meskipun bahasa Cina saya agak nggak karuan gitu ya, tapi di telinga saya agak nangkap. Misalnya penghulunya, misalnya saya nikahkan kamu bla 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 ya, kita sedikit tahu gitu ya. Terus ditanya maharnya berapa ya, kita harus sedikit nangkep apa yang dikatakan. Soalnya kan namanya nikah itu kan kita harus misalnya ya kita harus ngerti ya. Soalnya nikah sekali ya, mungkin mungkin ya sekali seumur hidup mungkin ya. Secara umum kan seperti itu. Nah itu ya kita harus siap teman-teman. Jadi istilahnya sulit kalau nikah di sini. Jadi kalau teman-teman kepingin bener ya, itu ya siapin itu semua. Terus itu juga siapin, mungkin orang tuanya itu juga mintanya macam-macam juga ya. Itu ya alhamdulillah mertua saya ini ya mintanya itu gak macam-macam juga. Tapi yang pasti ingat saya pertama kali dulu itu rumah harus ada, itu teman-teman. Orang mertua saya sampai sekarang yang masih ingat itu ya, rumah itu harus ada gitu. Tapi nggak bilang kapan gitu ya, tapi rumah harus ada gitu. Jadi makanya saya waktu itu kan saya masih nyewa di Shenzhen, jadi saya cuma nyanggupi gitu aja. Menyanggupi itu apa ya, tidak ada, memang keuangan saya juga nggak bisa mengcover semuanya. Tapi ya saya juga gimana kita ngomongnya itu aja, wis bismillah gitu aja saya wis. Terus habis itu nunggu ya kalau memang jodoh ya mungkin kita nikah tahun-tahun ini ya, tahun-tahun itu ya. Kalau nggak jodoh ya udah wis. Mungkin waktu itu kalau nggak jodoh saya balik ke Indonesia teman-teman. Sekarang sudah 4 tahun ya, 4 tahun 5 tahun ya saya di Cina. Itu kadang-kadang kita tuh juga pingin ya balik ke Indonesia gitu. Waktu itu niatan saya juga seperti itu. Juga kondisi waktu itu kan juga COVID ya. Tapi ya karena karena aku nikah itu saya stay di Cina waktu itu teman-teman. Jadi sampai sekarang setelah nikah akhirnya ya orang tua mertua ini minta saya harus tinggal di Cina dan saya harus tinggal di Guangdong. Makanya sampai sekarang itu ya saya stay-nya ya di Guangdong itu. Apa itu di kota Shenzhen, Tongguan. Terus habis itu alhamdulillah ada rezeki kami beli rumah di Huizhou. Itu teman-teman. Jadi tahun depan insya Allah kami pindah ke Huizhou, ke rumah kami sendiri. Untuk sekarang itu masih di Tongguan. Apa ya? Udah teman-teman ya. Cevan ya. Saya makan dulu teman-teman ya. Oke. Untuk KJRI ya. Untuk KJRI itu bantu sekali teman-teman. Jadi saya ya alhamdulillah KJRI kita di sini tuh juga membantu sekali. Jadi saya ngurus surat itu juga cepat, istilahnya cepat ya. Kalau kita bisa dibilang cepat itu cepat memang. Jadi misalnya pokoknya 1 hari itu 24 jam itu ya, itu bisa kita urus gitu. Yang penting itu kan kita tuh waktu itu kan saya juga tinggal jauh teman-teman. Jadi kalau kita sampai ke perjalanan jauh ya, kita tuh kalau bisa nggak sampai nunggu lama-lama kan gitu. Jadi waktu itu saya antar kota itu ya alhamdulillah itu bisa selesai cepat gitu aja kalau surat menyurat. Nah itu teman-teman. Jadi ya itu ya, jadi banyak suratnya. Tapi ya alhamdulillah ya, ternyata ya hidup itu seperti itu ya. Kalau kita wis jodohnya di sini mungkin ya di sini gitu aja.
masjid. Ya, itu. Habis itu nikah ya saya kasih nama Aisyah. Jadi Aisyah. dulu itu imamnya tanya saya sebelum nikah itu, ini kasih nama siapa, kan ada suratnya. Woman ya juga ya. Ayo. Ya nanti aja teman-teman ya, mungkin di video lain itu Mungkin itu saya tunjukkan surat-suratnya. Muslim ID. Jadi muslim kartu muslimnya dia sama surat nikah muslimnya itu ada. Jadi di sini itu harus ada kayak KTP Islam yang dikeluarkan oleh masjidnya, masjid yang ditunjuk gitu ya. Jadi nggak semua masjid itu bisa teman-teman. Jadi kita harus cari. Makanya itu diperlukan bahasa Cina di situ. Jadi ya itu bukti Islamnya dia yang dikeluarkan oleh masjid. Jadi yang mengeluarkan ini juga masjid provinsinya, masjid dari provinsinya. Jadi masjid dari Guangdong itu ya yang mengeluarkan ini. Ya ini sudah kasih nama Aisyah. Ya ini KTP-nya kayak bukti Islamnya gitu ya, harus punya ini teman-teman kalau di sini. Jadi yang mengeluarkan ini masjidnya. Tapi kalau dari awal sudah Islam, dari kecil sudah Islam itu ya, dari orang tuanya sudah Islam, itu nggak perlu surat ini. Tapi kalau kita menjadi Muslim, setelah dewasa menjadi Muslim perlu kartu seperti ini. Ya ini yang mengeluarkan juga nggak sembarangan masjid. Jadi masjid tertentu yang bisa mengeluarkan surat seperti ini. Ya suratnya saya kan cari ini yang lama sekali teman-teman. Ini bisa berbulan-bulan hari ini. Mungkin bisa tahunan juga. Ya perlunya bahasa Cina di sini. Misalnya kita ngomong, rata-rata orang yang untuk urusan seperti ini itu nggak bisa bahasa Inggris, harus bahasa Cina. Jadi saya itu harus ngobrol, habis itu berdua ya, harus ngobrol, habis itu bener nggak, ditanya macam-macam juga ya, pokoknya jawab dengan benar gitu, jangan sampai kita bohong. Pokoknya jawab yang benar gitu aja ya. Kalau emang nanti dikasih buku sepertinya, ini yang keluarkan itu masjid. Kalau di istri ini bukan Islamic Centernya, tapi masjid terbesar di Guangdong, yaitu Masjid Shenzhen ini. Jadi yang mengeluarkan itu, makanya bisa ini Shenzhen Mosque, ini ada tulisannya Masjid Shenzhen ini. Ini bukti Islam di sini. Gitu teman-teman. Oke ya, untuk question answer Q&A ya mungkin ya di video lain aja ya teman-teman. Jadi ini untuk cerita awal saja. Mungkin kata istri kalau Q&A nanti kalau sudah pindahan aja di rumah baru, nanti bisa tanya jawab gitu ya, ini gimana ya. Ya ini untuk permulaan aja. Ya gitu aja teman-teman, saya belum makan dulu. Ya mungkin disambung di video selanjutnya. Kalau ada kesalahan lupanya saya mohon maaf ya, soalnya agak lupa, sudah 4 tahunan, sekitar 4 tahun ya kami nikah itu ya sekitar 4 tahun ya. Nah itu makanya agak lupa, makanya saya bikin catatan ini. Mungkin ada salahnya juga, saya tulis sedikit aja di sini. Kira-kira stepnya itu dulu tadi ya, stepnya tadi ya. Oke, gitu aja. Oke. Ya gitu aja teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.